Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pertemuan yang kemarin kita sudah menyelesaikan tentang apa saja itu najis. Kemudian pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara mensucikan najis. Cara mensucikan najis. Setelah kita tahu apa saja najis, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara mensucikan sesuatu yang terkena najis. Jadi kena dibedakan Ustadz Hamizi antara najis dan mutanajis. Bisa ya? Najis itu adalah perkara yang najis. Dapat? Najis adalah perkara yang najis. Mutanajis perkara suci yang terkena najis. Sekarang ini kita akan mempelajari bagaimana menghilangkan sesuatu yang mutanajis, membersihkan, mensucikan sesuatu yang mutanajis. Sila dibaca Ustaz Hilmi. Faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Amin. Faslun. Idza tanajjasa shay'un bi mulaqati kalbin wa far'ihi ghusila sab'an. Ihdahunna bit-turab at-tahuri. Wal afdalu fil ula thumma fi ghairi al-akhirah. Wal khinziru kal kalbi. Yakfi. Faslun idza tanajjasa syai'un bi mulaqati kalbin aw far'ihi. Tetap di dalam masalah izalatun najasah. Idza tanajjasa, jika sesuatu itu tanajjas. Apa makna tanajjas? Menjadi mutanajis. Tanajjasa ya tanajjasu ay sara mutanajjisan. Menjadi mutanajis karena tafa'ala itu boleh menjadi maknanya itu sayrurah. Bagaimana jika sesuatu itu tanajjasa, menjadi mutanajis? yakni idza tanajjasa syai'un. Kata-kata syai'un di sini sesuatu, dan disyarahkan di sini jamidun. Syai'un jamid. Jadi maknanya yang boleh dibersihkan hanya sesuatu yang padat. Kalau sesuatu yang cecair terkena mutanajis, buang saja, sudah tidak berguna. Maknanya contohnya Anda mempunyai susu 1 tang, terkena mutanajis, sudah tidak boleh disucikan lagi, kecuali 1 minyak boleh disucikan. Bagaimana caranya? Kalau ada minyak 1 tang, mungkin ada tikus masuk masuk ke dalam minyak itu, di tang itu, yang tang yang lebih besar lagi, diletakkan air. Setelah itu dikacau, didiamkan. Akhirnya kan nanti kan minyaknya ke atas, airnya ke bawah kan. Dari bawah dilobang, akhirnya airnya keluar. Itu pendapat. Jadi pendapat kuat di mazhab Syafi'i bahwasanya kalau minyak itu mempunyai gol, hanya minyak saja. Adapun susu, mungkin Coca-Cola atau apapun itu yang cecair, jika terkena syai' mutanajis, dia tidak bisa disucikan, kecuali air-air biasa. Kalau air-air biasa boleh, air-air putih atau air-air biasa terkena najis, cara mensucikannya 2. Ditambahi air lagi lebih banyak sampai najisnya itu hilang, atau dibiarkan sampai hilang sendirinya. Karena itu mensucikan air dengan salah satu dengan 2 cara, bil mukatsarah atau dengan tagoyur binafsihi, zawalu tagoyur binafsihi. Masalah ini akan penting di beberapa masalah yang muasir, yaitu air yang diproses ulang. Tak tahu, ada beberapa air itu diproses ulang. Jadi setelah dipakai mandi, nanti kan masuk ke longkang, diproses ulang menjadi air balik, boleh dipakai lagi. Jadi masalah itu akan ada berkaitan dengan bagaimana cara mensucikan air yang mutanajis. Idza tanajjasa syai'un bi mulaqati kalbin aw far'ihi, jika sesuatu yang
jamid, yang padat. Di sini dibilang walau nafisan, walaupun berharga. Saya tak tahu, mungkin sesuatu yang padat dan berharga kalau mutanajis tidak perlu disucikan menurut beberapa kaul. Mungkin, saya tak tahu. Hanya ihtimal, karena kata-kata walau itu, walau wa in di dalam fikih Syafi'i maknanya dua, imma li ta'mimil hukum atau li isyaratil khilaf. Walau kada maknanya setelah walau itu imma li ta'mimil hukum atau li isyaratil khilaf. Maknanya setelah walau itu ada khilaf, tapi mu'tamad tetap wajib disucikan. Macam itu Ustaz Hamizi cara memahami fikih. Bimulaqati kalbin au far'ihi, dengan mulakoh ini dengan menyentuh anjing, begitu pula babi, au far'ihi, anak, cucu, cicit, walaupun dengan hewan selain anjing dan babi. Ghusila sab'an, dicuci, dibasuh 7 kali. Ihdahunna biturabit tahur, salah satu daripada 7 basuhan itu dengan turab, bukan tanah, debu yang suci. Debu yang suci adalah debu yang boleh dipakai di dalam tayamum. Berbeza maknanya, turab yang tak tahur, yang tak suci, tak boleh dibuat untuk mensucikan najis itu. Apa contoh turab yang tak suci? Turab mustakmal dan turab mutanajis, itu tidak boleh dipakai di mensucikan. Atau turab yang tercampur dengan tepung, itu tidak boleh dipakai untuk mensucikan najis anjing atau babi. Bagaimana caranya? Yang pertama, ada yang mengatakan pendapat bahwasanya debu itu diletakkan dahulu. Di tempat najis, baru nanti diletak air. Tapi pendapat yang terkuat dan itu yang dipakai kan 7 kali. Salah satu daripada basuhan itu diletak di mana? Air, diletak di baldi atau apa contohnya. Diletak turab di situ. Dikacau akhirnya sampai air itu keruh. Baru dipakai untuk membersihkan. Dan harus 7 kali itu tidak dihitung 7, bahkan tidak dihitung 1, kecuali setelah menghilangkan ainun najasah. Jadi contohnya ada anjing berak di tangan Anda, mungkin tengok tangan Anda macam jamban gitu. dia di tangan Anda, tidak dihitung 7 kecuali berak ini dihilangkan dulu, hilang semua, baru Anda basuh, baru dihitung 1. Sebelum berak ini hilang, berapapun 100 kali pun Anda basuh, tidak akan dihitung 1. Yakni dimulai dihitung 7 itu, dimulai dihitungnya adalah ba'da izalatin najasah. Wadah. Kemudian ihdahunna biturab, salah satu. Karena ada beberapa hadis mengatakan ulahunna, yang pertama. Ada hadis lagi mengatakan ihdahunna, salah satunya. Syafi'i yang mengambil yang ihdahunna. Kenapa? Karena ulahunna ini qaid zaid ala ihdahunna. Dibilang dia itu qaid hukum yang lebih daripada ihdahunna. Jadi Syafi'i ambil ihdahunna, tapi Anda menjadikan basuhan yang pertama itu dengan debu, afdal. Basuhan yang pertama dengan debu itu afdal, li muwafaqati ba'd riwayat. Karena yalzam min ulahunna ihdahunna, akan tetapi tidak yalzam daripada ihdahunna ulahunna. Itu dia. Kemudian setelah afdal tadi itu, setelah yang pertama, yang paling afdal setelah yang pertama itu ghairul akhirah, sebelum yang ke-7, yang ke-6. Kenapa? Karena setelah yang ke-7 itu, kalau yang ke-7 itu turab, akan kotor. Karena itu wal afdal fil ula thumma fi ghairil akhirah. Yang afdal itu adalah basuhan yang pertama,
setelah basuhan yang pertama, yang lebih afdol setelah basuhan yang pertama adalah dijadikan basuhan yang ada debunya itu fi ghairil akhirah, di selain basuhan yang terakhir, di selain terbasuhan yang terakhir. Syuf tengok lil akhbari sahihah bidzalika wa in ikhtalafa fil lati tusahibut turab li'anna fi ba'dir riwayat ihdahunna wa hiya mubayyinatun lil murad wan nas 'alal ula lil akmal wa 'alas sabi'ah lil jawaz. Syuf tengok. Yakni bahwasanya ada beberapa nas tuh mengatakan sabi'uhunna bit turab, ada yang mengatakan ulahunna bit turab, ada yang mengatakan ihdahunna bit turab. Imam Syafi'i amik yang ihdahunna, karena ihdahunna itu mubayyinatun lil murad. Maknanya ihdahunna itu menjelaskan apa yang diinginkan. Salah satu daripada ketujuh basuhan itu harus dengan debu. Adapun yang mengatakan ba'dur riwayat ulahunna itu adalah bayanun lil kamal. Maknanya yang paling sempurna cara membersihkannya adalah salah satunya dengan debu. Adapun riwayat yang mengatakan sabi'uhunna biturab lil jawaz, cukup. Yang paling jawaz itu maksudnya Anda jadikan basuhan yang ketujuh pun oke. Itu yang paling rendah derajatnya, yang paling rendah derajat. Sof tengok wali annal quyuda idza tanafat saqatat wa baqiya aslul hukum. Karena quyud yakni ulahunna ini quyud, sabiuhunna ini quyud. Apa aslul masalah wa ihdahunna? Karena dengan adanya ula, yakni ulahunna ihdahunna, sabiuhunna ihdahunna, yakni maknanya ihdahunna itu adalah qadrul mustarak bainal kul. Selama dia itu qadrul mustarak bainal kul, kita ambil yang qadrul mustarak. Paham ya qadrul mustarak ya? Qadrul mustarak itu titik temu daripada semuanya. Kalau Anda 7 kali, kalau Anda mengatakan salah satu daripada 7 adalah basuhan turab, itu juga masuk yang nomor 1. Nomor 1 juga salah satu. Nomor 7 pun juga salah satu. Nomor 6, 5, 4, 3, 2 juga salah satu. Karena itu ihdahunna adalah aqallul qadr. Adalah aqallul qadr. Suf tengok wala yu'taddu bit tatrib wala yu'taddu bit tatrib qabla izalatil ain mutlaqan. Hadi fi ghayatil ahmiyah. Yakni kena setelah izalatul ain wala qabla izalatil awsaf illa in azala hal ma'al musahib liturab, kecuali air yang musahib liturab itu menghilangkan akar sekali baru dihitung. Wa yakfi sabab wal khinziru kal kalbi. Wal khinziru apa? Kal kalbi. Maknanya babi pun kalau ada orang menyentuh babi juga wajib dibasuh 7 kali. Caranya membasuh najis yang terkena khinzir sama dengan anjing, sama, tidak ada beda. Sudah saya sebutkan kenapa, karena khinzir itu aswa'u halan minal kalb. Kalau dikira satu basuhan, ada kadar tertentu tak, maknanya satu basuhan itu kadar tertentu, yakni air itu harus ya ummul mahal wa warid alaihi. Itu saja. Karena kata-katanya kan membasuh. Kata-kata membasuh itu harus sempurna, air itu mencakup semua tempat yang terkena najis. Dan yang kedua, air itu harus datang ke tempat najis, bukan najis datang ke tempat air. Kecuali air itu banyak, tak apa-apa. Air lebih daripada 2 kulah. Ketika lebih dari 2 kulah, maka tahrikuhu sab'an. Dia apa namanya? Dikacau saja. Jadi ada air 1-2 kulah, Anda masukkan tangan Anda terkena najis anjing dan babi, Anda goyang-goyang 7 kali. Ataupun Anda mungkin di sungai yang tidak sampai 2 kulah. Sungai itu kan apa, ada ombaknya kan. Anda letak saja, tunggu sampai 7 kali ombak. Tunggu sampai 7 kali ombak cukup. Karena itu kan wa yakfi sab'u jarayatin au tahrikuhu sab'an. Sab'u jarayatin fi ma'ul jari tahrikuhu sab'an fil ma'il kathir. Tahrikuhu sab'an fil ma'il kathir. Kena tengok ini.
Kalau sungai dengan air lebih dua kolah tu, dia turap tu je. Apa? Turap tu. Setelah turap. Oh, setelah. Turapnya nanti ada letak sini saja cukup. Oh, awal-awal. Awal-awal turap. Oke, inilah adalah yang dikatakan an-najasatul mughalladah. Kita kenal bahwasanya najis anjing dan babi itu adalah najasatul apa? Mughalladah. Najasatul mughalladah. Setelah itu, setelah kita mengetahui bagaimana cara mensucikan najis mughalladah, kita akan mengetahui membaca tentang najasah mukhaffafah. Najasah mukhaffafah indah Syafi'iyah cuma satu. Apa itu? Baulu sobiyin lam yat'am ghairul laban wa dunal haulain. Kencing. Bukan laki, bayi laki. Karena Anda lelaki, Anda kalau kencing bukan mukhaffafah lagi. Kencing budak laki-laki kecil yang masih belum berumur 2 tahun. Dan budak laki-laki itu masih belum memakan selain susu ibu. Ada koid lagi tagodhian. Tagodhi ini apa ya? Makanan pokok. Jadi apa? Ruji, makan ruji. Makan apa? Ruji. Ruji, yaitu ruji. Orang Indonesia cakapnya makanan pokok. Seperti kita ini makanan pokok kita kan nasi. Lah, baby itu makanan pokoknya apa? Susu ibu. Tapi bila-bila ada yang tahnik, ada yang apa, ada yang mungkin beri biskut atau apa, itu bukan makanan pokok. Itu hanya apa namanya? Sampingan saja. Kalau makanan pokoknya masih air susu ibu, atau mungkin dokter beri dia obat itu bukan makanan pokok. Jadi selama dia belum memakan makanan pokok selain air susu ibu, walaupun dia memakan makanan yang lain, tapi bukan makanan apa? Ruji. Bukan makanan ruji, maka dikatakan anak lelaki ini najisnya mukhaffafah. Najisnya mukhaffafah. Maknanya di sini hanya kencing. Kencing anak laki-laki. Maknanya kalau beraknya budak laki-laki, dia mutawassithah. Dia berak atau muntahnya, beraknya itu mutawassithah. Dia hanya kencing saja. Oke. Kencingnya budak perempuan mutawassithah. Kenapa? Kenapa Syafi'iyah membedakan antara anak perempuan dan anak laki-laki? Ini adalah apa namanya? Diskriminasi. Tak, bukan diskriminasi. Karena kencing anak perempuan lebih pekat daripada laki-laki. Ada yang mengatakan bahwasanya zaman dahulu itu orang-orang itu lebih senang menggendong budak laki-laki daripada perempuan. Ada yang mengatakan seperti itu, tapi wallahu alam kalau memang ada unsur itu, tapi bukan asasi. Bukan asasi, akan tetapi pekat atau tak pekatnya kencing. Pekat atau tak pekatnya kencing. Ataupun budak laki-laki ini lebih daripada 2 tahun. Lebih daripada 2 tahun. Atau kurang daripada 1 tahun, tapi sudah makan selain air susu ibu. Contohnya susunya ibu sudah tak itu lagi ya, sudah tak keluar, dia minum air susu apa itu? Lembu. Kadang-kadang dulu yang saya cakap. Saya boleh bezakan macam mana budak itu minum air susu ibu dan air susu lembu. Katanya kalau budak minum air susu ibu, kalau dipanggil cakap, "Anakku, lebaik." Kalau air susu lembu, "Anakku." Oh. Maknanya emaknya ini lembu, emaknya lembu, dia mengurim dengan lembu gitu ya. Allah. Oke. Macam mana? Suf tengok ya. Wa ma tanajjasa bi bauli sobiyin, kharaja bi baul ghairu baul. Wa kharaja bi sobi ghairu sobi-sobiyah. Lam yat'am ghairal laban. Belum makan selain laban. Laban ini air susu ibu. Hati-hati ya, laban ini konotasinya boleh jelek, boleh bagus. Biasanya banyak orang mengatakan laban itu bris.
Di Arab, laban itu bukan susu, tapi yang sedikit kental dia. Kalau Anda anak susu yang cair itu, Anda bukan cakap laban, cakapnya apa? Halib. Halib. Laban itu yang sedikit kental. Susu pekat juga. Susu pekat. Yogurt itu bukan itu. Yogurt itu biasanya zabadi. Zabadi atau kalau di Tarim itu ada namanya raib. Itu dahsyat itu. Raib itu ada kedai kecil di belakang Rubat. Jual raib. Oh itu legend. Itu legend itu. Benar, itu legend. Jadi kedai kecil saja, tapi beraturnya dia susu tapi yang sudah sedikit masam lah. Sedap. Saya tak suka susu itu, saya tak suka. Tapi raib itu gila. Itu gila itu. Raib itu gila. Sedap. Hah? Sedap. Sangat sedap. Tayu. Apa? Tayu. Kan. Raib. Kadang-kadang Fuqaha cakap suf. Wan raib. Kayak Jordan tak ada. Saya belum pernah jumpa. Di Tarim pun banyak yang jual, cuma yang paling famous kedai di belakang Rubat. Kedai di belakang Rubat itu macam legend lah. Ya ini sudah turun temurun itu raib itu. Benar. Turun temurun. Yumdoh. Yumdoh. Bagaimana kalau ada najis mukhaffafah itu ada di dalam baju antum? Yumdoh. So tengok. Wa nadhu ghalabatul ma'lil mahal bila sailan. Bila sayalan. Adalah kalau najisnya segini, airnya harus lebih banyak. Ghalabatul ma', maknanya air yang kena ke najis itu melebihi najisnya. Bila sayalan tanpa mengalirkan air tersebut. Jadi cuma macam ini saja. Dipercik-percikkan tapi tanpa mengalirkan air. Dipercik-percikkan tanpa mengalirkan air, dan harus percikan air itu melebihi besarnya najis, Dan dengan syarat, ini dia yang sedikit pelik. Syaratnya itu bau, warna, dan rasa air kencing itu harus hilang. Wallah, Syekh Ba'udhan cakap tak mungkin hilang itu. Karena itu sedikit-sedikit pelik, tapi hada huwal mu'tamad. Di sini pun Anda akan tengok. So, tambihun dhahirul matan annahu la yajib zawalul awsaf fil mukhaffafah. Karena cuma yumdoh saja. Yumdoh ini sawaun awsafnya itu bau, rasa dan warnanya hilang atau tak, karena cuma yumdoh. Wa huwa dhahirul matan. Akan tetapi wa qadiyatu kalamihim, dan qadiyatu kalamihim kalamil, kalau di fikih itu ada mereka, maknanya itu ashabus syafi'i. Yani wa qadiyatu kalamihim qadiyatu kalami ashabus syafi'i. Macam itu. Bukan qadiyatu kalamil ulama, karena belum tentu ulama itu ashabus syafi'i. Kama fi imdad wa tamadahu fil fatah wal ai'ab aidan, lakin khalafa fi tuhfah kan nihayah. Wa ghairuhuma wa tamadu annahu la yakfir. Yani menurut Ibn Hajar di dalam Imdad wa Fathul Jawad dan Ai'ab sama, bahwasanya tidak wajib zawalul awsaf, akan tetapi di Tuhfah dan Nihayah dan selain daripada kedua kitab ini, bahwasanya tidak cukup hanya untuk nadhah saja. Harus nadhah itu ma'azawalil awsaf. Ma'azawalil awsaf. Apa terus bezanya dengan mutawassithah? Mutawassithah itu kalau dengan nadhah ma'azawalil awsaf tidak boleh, tak cukup, harus kena ada sayalan, harus tetap mengalir. Itu dia perbedaan antara mukhaffafah dan mutawassithah. Yumdah wa ma tanajjasa bi ghairi dzalika wajabat izalatu ainihi wa ta'mihi wa launihi wa rihihi. Sekarang kita akan masuk an-najasah al-mutawassithah. Najasah apa? Mutawassithah, bahwasanya apa saja yang menjadi mutanajis bi ghairi dzalika, selain dengan mukhaffafah dan mughalladah, maka bisa suci dengan cara menghilangkan semua sifat-sifat najis
daripada tokmihi, au launihi, au rihihi. Rasa bau dan warna. Rasa bau dan warna. Dibilang wa yajibu nahwi sabun, wa yajibu nahwu sabunin wa dalkin tawaqqafat izalatu ma dzukir alaihi. Dan harus, saya tak bisa menghilangkan najis ini kecuali dengan sabun. Sekarang kan banyak kan sabun itu apa itu, top, apalagi attack, apalagi itu Vanish. ada Vanish, ada Clorox atau apa itu. Oke. Harus dengan dalek juga. Dalek ini apa ya? Di Sentat. harusnya itu. Kalau memang ini tak boleh hilang kecuali dengan ini, karena ada apa namanya, kalau orang Indonesia cakapnya dikucek, Sental. disental. Sekarang kan sudah ada apa namanya, Mesin. dulu kan tak ada macam ini gitu. Anda belum pernah ya mengalami mencuci macam ini? Benar. 7 tahun saya mencuci macam itu sudah. Di Hadramut saya mencuci macam itu terus. Wala yadurru baqa'u launin aw rihin asura. Sekarang ini kita akan masuk ke masalah di dalam bab izalatun najasah yang dikatakan lebih terkenal dengan nama bobitu masalatu ta'assur wa ta'addur. Yakni di dalam kondisi yang normal biasanya yang namanya najis itu mudah untuk dihilangkan. Walaupun tidak bisa dengan air, biasanya dengan apa namanya? Sabun, atau dengan dicucek sedikit, disental sedikit, atau mungkin disikat sedikit, najis itu akan hilang. Tapi ada beberapa case najis ini pekat. Najis ini pekat dan tidak bisa dihilangkan dengan cara yang biasa. Dikatakan najis ini ya ta'assar izalatuh. Nah, kalau sudah ta'assur seperti ini, maka Syafi'iyah mengatakan diperbolehkan untuk walaupun sudah ada kucek dan tidak hilang, maka tidak apa-apa. Kalau yang tersisa cuma warna atau bau saja, salah satu. Atau kalau yang masih ada setelah saya ini warnanya aja, baunya pun masih ada, tak boleh. Atau yang tersisa tokmuhu, rasanya saja, walaupun tidak ada bau dan warna. Itu tidak bisa dimaafkan. Itu akan masuk ke dobit lain namanya ta'adzur. Sekarang kita akan masuk ke ta'assur dulu. Makna ta'assur susah dihilangkan. Oke. Tolak ukur susah itu macam mana? So, tengok. Wa dhabitul unsur. Sila dibaca Ustaz Hilmi bahwa wa dhabitul unsur أن لا تزول بعد الغسل ثلاث مرات مع الحد والقرص wal qarsi fi kulli. Oke. Contohnya di sini ini ada najis. Dikatakan najis ini ya taksur izalatuhu. Kalau saya sudah mencuci 3 kali. 3 kali saya beri apa? Air. Dan setiap saya beri air itu hat ini apa ya? Saya macam ini. Dan saya buat macam ini. Koros itu mencubit. Ma'al hati wal korsi fi kullin. Jadi hat ini sental, koros ini apa? Cubit. Jadi sudah saya cubit macam ini, saya gini-ginikan, tetap najis ini tidak bisa hilang. Walam wa ma'a nahwi asnanin tawaqqafatil izalah alaihi biqauli khabir. Dan dengan menggunakan asnan ini sobun. Dibilang asnan ini sobun. Ya ini sobun yang kita pakai sekarang ini apa itu? Di Indonesia ada namanya Soklin. Ada Soklin di sini ya? Soklin, Rinso. Di sini adanya apa? Dynamo. Ya kayak Dynamo, coba kayak Dynamo. Ada orang cakap Sof ini kalau tidak pakai Dynamo tak boleh. Sudah Anda pakai Dynamo tetap tak boleh. Sof tengok. Wa wajadahu bihaddi ghauthin au qurbin. Dan dia mendapatkan Dynamo itu fi haddi ghauthin au qurbin. Nah, saya di haddi ghaut ini 313 meter. Haddi qurb ini 6.000 langkah.
Oh ada, Ghost di Tesco sana ada. Di Tesco. Kalau dia bisa untuk beli, maka dia kena beli dynamo tadi itu untuk membersihkan. Kenapa? Kalau tidak dibersihkan memakai dynamo, najis ini tidak akan hilang. Kalau tidak hilang, maknanya belum sampai dobit ta'asur. Kalau tidak sampai dobit ta'asur, maknanya tidak akan dimaafkan. Bau tidak akan dimaafkan, warna tidak akan dimaafkan. Ta'asur ini menjadikan bau ataupun warna dimaafkan. Al-asal tidak dimaafkan sama sekali. Fa in ta'adzara nahwa sabun, fa in ta'adzara nahwu sabun ufiya anhu ila wujudihi. Oh, ta'adzara nahwu sabun, sabunnya yang tak ada. Maknanya dynamo tak ada atau finishnya tak ada, sedang habis, maka dimaafkan sampai finish itu datang. Akan tetapi di tuhfah, kalau Anda sudah cari dan Anda tak jumpa, suci. Tak payah Anda tunggu-tunggu sampai datang, pakai sholat suci. Tak payah walaupun datang pun sudah. Itulah namanya dhabitu ta'assur. Dhabitu ta'assur adalah kalau najis itu tidak hilang setelah 3 kali basuh dan disental dan dicubit dengan penggunaan sabun. Dengan penggunaan sabun itu, yang mana sabun itu ada dalam jarak dari rumah Anda 315 meter, 313 meter, atau 6.000 langkah. Di atas itu sudah tidak wajib Anda cari sabun. Tidak wajib Anda cari sabun. Kalau tidak sudah Anda pakai itu dan masih belum hilang, dikatakan ini adalah najasah muta'assirah. Kalau muta'assirah dimaafkan warna atau bukan warna dan warna ataupun salah satu. Kalau dua-duanya tak boleh. Kalau dua-duanya tak boleh. Oke. Sekarang ini sudah lebih pekat lagi. Lebih pekat lagi, sekiranya sudah diapa-apakan tetap tak bisa. Sampai ada seseorang cakap, Anda nak pakai vanish pun, Anda dalam 1 tahun pun tak akan hilang. Biasanya mungkin darah atau apa, yang pekat-pekat lah. Pokoknya orang cakap najis ini tidak akan boleh hilang. Walaupun Anda buat apapun, bisa satu cara, dipotong. Anda potong, itu bisa. Cuma selain itu, tak boleh. Kalau sudah sampai derajat itu, namanya muta'addir. Namanya apa? Muta'addir. Tak perlu potong Hah? tak perlu potong Ustaz. Dibilang dimaafkan sampai ada cara. Saya tak kira tak boleh. Setiap noda pasti ada caranya. Sekarang kalau Anda wallahu alam di mana namanya ada chemical yang buat apa? Dobi itu ada. Subhanallah, mungkin ketika Anda nak orang cakap Suf ini kena di dobi, Suf ini tak bisa. Anda nak kena vanish pun tak ada, di dobi itu ada special. Dobinya bukannya minggu hadapan, mungkin ketika hari raya atau apa. Maknanya ini dimaafkan sampai 1 minggu. Berbeda dengan ta'asur. Kalau sudah ta'asur dimaafkan. Tak payah tunggu 1 minggu. Sudah itu sudah suci karena memang sudah apa ya, kita tak nak beratkan Anda. Masalahnya ini bukan warna atau bau, tapi ini warna dan bau atau rasa. Jadi dia lebih apa namanya? Lebih berat. Lebih berat. Kalau lebih berat, Allah tak cakap buang bajunya atau potong bajunya karena itu ada unsur mubazir, merusak. Allah cakap sekarang mungkin tak boleh, tapi ada possibility akan boleh. Saya izinkan Anda sholat memakai najis itu sampai Anda menemukan cara untuk menghilangkan najis itu. Mungkin tunggu dobi kah, tunggu apa. Sekarang saya tak kira tak ada noda yang tak boleh dibersihkan. Wal aujah jawazu takmil mahal idza dhanna taharatahu. Dibilang kalau sudah Anda, oh saya yakin ini sudah bersih, Anda boleh coba-coba takmil mahal, yakni Anda boleh jilat-jilat apa tempat najisnya. Kenapa? Dhanna taharatahu. Anda sudah
Dhon bahwasanya ini sudah Bersih. suci. Kalau Anda sudah bersih, Anda boleh. Ternyata belum bersih. Ada saja. So di sini tambihun akhar, idza ghassala sauban mutanajjisan binahwi sabunin hatta zalatin najasah tahura wa in baqiya rihu sabun. Jadi kalau Anda membasuh najasah yang bau dengan sabun sampai najasah itu hilang, yang tersisa hanya bau sabun, itu thahir. Akan tetapi ada pendapatnya Toblawi, qalahu Toblawi wa qala Romli, itu tidak suci. Kenapa? Karena ada possibility bau sabun mengalahkan bau najis. Selama ada possibility seperti itu masih belum suci. Minimal ada yang mengatakan itu suci, cukup kan ya. Cukup. Toblawi alim kafir. Toblawi kalau tak silap Zabidi dia. Zabidi karena jasiman besar badannya. Dibilang la yadhur hatta tasfual gusala min rihi sabun. Tidak suci sampai air yang Anda bersihkan itu tidak ada bau sabun lagi. Baru bisa. Wala yadurru baqa'u launin aw rihin asura zawalu. Asur, yakni rihin aw launin. Wa yadurru baqa'uhuma awit ta'mi wahdah, dan tidak boleh baqa'uhuma al-laun warih, warna dan bau, atau rasa saja, karena adanya warna dan bau menunjukkan najis masih ada, dan rasa menunjukkan najis masih ada. Wa in lam yakun lin najasati ainun kafa jaryul ma'i 'alaiha. Dan di dalam macam najis mutawassithah ada macam satu lagi, yaitu yang namanya najasah hukmiyah. Contohnya ada orang kencing di sebuah kain dan kencingnya itu sudah tidak ada bau, warna dan rasa. Subhanallah, mungkin ada terlampau banyak minum kencingnya sampai cair sekali, sampai warna putih, tak ada bau, tak ada rasa. Tapi Anda yakin Anda pernah kencing di situ, tapi Anda bau, sudah tak bau, kencing lagi, warnanya pun warna biasa, tak ada warna apa-apa, tapi Anda yakin itu Anda pernah kencing di situ. Macam mana caranya? Jaryul ma' 'alaiha. Jaryul ma' 'alaiha. Cukup Anda tuangkan saja air di situ. Tuangkan saja Anda di situ. Sebagian orang mengatakan definisi najasah hukmiyah itu mala ta'ma fiha wala launa wala riha. Tak ada bau, rasa dan warna, maknanya tak ada apa-apa. Bukan tak ada bau, warna dan rasa, tidak tampak. Beza Sofian. Tidak ada bukan berarti tidak tampak. Tidak tampak itu ada, cuma Anda tak tampak. Bukan berarti Anda tak tampak itu tak ada. Karena itu kan wa in lam yakun lin najasati ainun. Maknanya kalau najasah itu tidak punya bentuk, maksudnya tidak ada warna, bau dan rasanya, tapi dia ada. Kalau dia ada dikatakan ini adalah najasah hukmiyah. Kalau yang ada warna, bau dan rasanya dikatakan itu adalah najasah ainiyah. Kalau najasah hukmiyah ini di dalam najis mutawassithah, maka cara membersihkannya cuma jaryul ma'i 'alaiha. Kita tuangkan air ke atas najasah, cukup. Kafa jaryul ma'i 'alaiha wa yushtaratu wurubul ma'il qalil. Oke. Kalau airnya itu sikit, maka harus jaryul, harus wurud. An yakuna waridan. Seharusnya kan air kecil itu, air yang sikit itu, sekiranya dia itu menyentuh najis sikit saja, dia akan menjadi najis. Cukup dengan menyentuh najasa. Karena air yang sikit itu yanjus bi mujarrodil mulaqah. Air yang sikit itu apa? Yanjus bi mujarrodil mulaqah. Dengan hanya menyentuh najis, air sikit itu sikit dengan menyentuh najis saja, air sikit ini akan menjadi mutanajis. Kecuali di dalam satu keadaan, kalau air itu yang datang, ini najis, ini air sikit, mungkin ada satu gelas macam ini,
saya tuangkan. Ini kan air kecil kan? Apa air sikit kan? Air sikit ini dia menyentuh najis, tapi tidak menjadikan air sikit ini najis. Kenapa? Karena dia yang datang. Berbeda kalau ini najis saya letak di air. Sikit dengan menyentuh saja, maka air qolil ini akan najis. Berbeda kalau ini air yang banyak. Kalau ada najis, mutanajis, saya letak sini, ini tidak akan menjadi mutanajis kecuali berubah rasa, bau dan warnanya. Karena itu wa yustaratu wurudu ma'il qalil. Kenapa dibilang mak yang warid itu lebih kuat daripada yang maurud, lebih kuat daripada yang maurud. Oke, sekarang boleh saya pinjam itu tasnya itu sedikit, tas. Ini kan najis, ini kan najis. Oke, ini najis. Sekarang saya letak air macam ini. Air. Loh, air ini katakan turun. Air yang turun ini dikatakan namanya ghusalah. Apa? Dibilang air bekas cucian. Air bekas cucian. Ini najis, Suf. Ini najis. Ini air sedikit saya tuangkan. Ini air sedikit saya tuangkan. Akhirnya air itu akan merasuk di sini dan dia akan keluar. Kan air sedikit ini dia akan bersentuhan dengan najis. Baru dia keluar. Apa hukum air ini? Ini dikatakan ma'ul ghusalah. Ma'ul apa? Ghusalah. Ghusalah ini maknanya air bekas untuk mencuci najis. Hukum air ghusalah adalah tohirun ghairu mutahhir. Dia suci tapi tidak mensucikan. Dengan syarat. Syaratnya itu Anda tulis ibarat ini, ghusalatun. Anda tulis ghusalatun qalilatun munfasilatun. Ghusalatun qalilatun munfasilatun waridatun bila taghayyurin wa bila ziyadati waznin wa qad tahurul mahal tahiratun. Apa? Qad tahurul mahal tahiratun. Ghusalah. Jadi masalah ini dinamakan masalah ghusalah. Maknanya air ghusalatun qalilatun. Ghusalah ini adalah air yang basuhan itu. Ininya qalilah. Harus air yang sedikit. Kalau dia ini air yang banyak, tidak ada khilaf dia itu tohir mutahhir. Karena dia banyak. Karena tohir ghairu mutahhir ini hanya di air sedikit saja. Ghusalatun qalilatun munfasilatun. Makna munfasilatun, air itu sudah terpisah, bukan masih di sini. Kalau masih di sini qat'an dia itu suci dan mensucikan karena masih di situ. Karena dia masih bertarung dengan najis yang ada di sini. Kalau sudah di sini sudah tidak mensucikan, macam mana dia boleh mensucikan najis? Ghusalatun qalilatun munfasilatun. Harus munfasilah. Sebelum munfasilah dikatakan dia itu tohir mutahhir. Munfasilatun. Kemudian waridatun. Harus waridah. Air itu harus yang datang, bukan najis mendatangi air. Karena kalau najis mendatangi air dan dia itu qalilah, maka air qalil itu akan menjadi mutanajis. Ghusalatun qalilatun munfasilatun bila taghayyurin. Air yang keluar itu tidak berubah. Maknanya tetap sifatnya itu macam sifat-sifat air. Kalau sudah airnya putih, kesini warnanya merah, maknanya ini sudah bercampur dengan najis. Sudah berubah warna, bau dan rasanya. Bila taghayyurin wa bila ziyadati waznin. Maknanya ini kan contohnya ini 1 kilo airnya ini. Saya letak di sini. Setelah kan keluar, seharusnya kan berkurang. Tapi ini bertambah dari mana? Maknanya ada najis yang
masuk. Dan sedangkan ini air sikit, kalau ada najis sikit sudah menjadi najis. Seharusnya berkurang bukan bertambah. Bila ziyadati waznin wa qad tahurul mahal. Dan di sini najisnya di sini sudah bersih. Kalau ini masih belum bersih, ini masih tohir mutahhir. Ini masih tohir mutahhir. Wa qad tahurul mahal tohiratun. Itu adalah khobar daripada ghusalah, yakni ghusalatun tohiratun. Mutahhir ya. Hah? Mutahhir. Ghairu mutahhir. Karena sudah dipakai untuk membersihkan sesuatu yang wajib. Setiap air sikit yang dipakai untuk membersihkan sesuatu yang wajib, itu dia itu tohirun ghairu mutahhir. Air yang sikit untuk membersihkan najis, untuk berwudu atau untuk mandi besar, dia itu tohir ghairu mutahhir. So tengok, wal ghusalatul qalilah. Dan air bekas cucian qalilah yang sikit. Kalau kathirah tak, dia tohir mutahhir. Wal ghusalatul qalilatu tohiratun. Dia apa? Tohirah. Apa tengok di syarahnya? Ghairu mutahhirah. Ghairu mutahhirah. Dan harus ya, ininya harus najis. Kalau ininya tak najis, hanya kotor saja biasa, air ghusalah itu tohirun mutahhir. Karena dia belum dipakai untuk membersihkan najis. Wal ghusalatul qalilatu tohiratun lam tatagoyar. Apa lam tatagoyar? Air yang keluar daripada bekas cucian itu tidak berubah daripada sifat air yang asli. Waqat tahurul mahal. Waqat tahurul mahal. Dan maknanya di sini najisnya ini sudah suci. Kalau ini masih belum suci, dia tohirun mutahhir. Kalau dia tidak tohir mutahhir, dia tidak akan mempunyai kemampuan untuk mensucikan. Ada yang mengatakan, wah, tidak bisa, ini kan najis ini akan berpindah ke air. Dibilang wala yushkilu tuhruha bintiqalin najasah ilaiha li'annaha qaharatin najasah fa'adamatha. Karena dengan adanya waridah tadi ini, najasah ini ditaklukkan dan dihilangkan. Karena air yang mengalir lebih kuat daripada yang tidak mengalir. Air yang mengalir mempunyai kekuatan untuk menghabiskan najasah, untuk menyelesaikan najasah. Sampai sini ada yang tanya masalah ma'ul ghusalah, pasal yang lain-lain. Kalau berat tuh sama Apa? tak masalah. Tak apa. Karena bila ziyadati wazni. Yang penting jangan lebih. Jangan lebih. Cakapnya macam itu. Bila ziyadati wazni. Dibilang walam yazid waznuha ba'da i'tibari ma ya'khuduhu thawb minal ma. Tidak bisa. Sama. Harus tidak bertambah setelah kita mengurangi apa yang diamik kain daripada. Kira-kira ini merasuk berapa? Mesti berkurang. Mesti berkurang. Ba'da tibari ma ya'khuduhu thawbu minal ma wa yu'tihi minal wasakhit tahir. Jadi, ini kan ada wasakhnya. Wasakh yang diambil berapa? Ke air, dan air yang merasuk ke kain ini berapa? Setelah dikira-kira, tidak boleh bertambah dari itu. Karena kalau bertambah maknanya ada najis yang ikut situ. Kalau ada najis yang situ dan itu sedikit, maknanya dia sudah menjadi mutanajis. Hakada bagaimana cara memahami ma'ul ghusalah. Ini biasanya ibarat ghusalah yang saya nukil ke antum itu kalau tak dari irsyad ya dari manhajut tulab ikhtisar minhajut talibin. Biasanya memang seperti itu dalam kelas-kelas ibarat ini dinukil. Ada yang tanya? Kalau tak ada kita break kejap. Nanti kita teruskan untuk bab tayamum. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.